Hai guys, bertemu lagi dengan saya Ferry di FPL Universe. Ini adalah channel dunia fantasi Premier League. Di channel ini saya akan bahas segala sesuatu tentang fantasi Premier League. Di video kali ini saya akan memberikan tips-tips pilihan pemain FPL di game week yang ke-7. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah subscribe channel ini. Bagi yang belum, silahkan klik tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya sehingga Anda akan mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang fantasi Premier League, sehingga akan membantu Anda dalam menentukan pemain-pemain FPL di setiap game week-nya. Di pertandingan game week yang ke-7 ini ada beberapa pertandingan menarik yang perlu kita fokuskan. Yang pertama adalah Wolves sama Crystal Palace. Saya ingatkan kembali, Jumat malam segera selesaikan transfer Anda, karena pada Sabtu pagi pertandingan pertama game week ke-7 akan dimulai. Saya ulang lagi, Jumat malam segera selesaikan. Biasanya lupa dikira pertandingan dimulai hari Sabtu malam. Ini pertandingan dimulai Sabtu pagi. Jangan lupa selesaikan transfer Anda sebelum itu. Ada pertandingan menarik di game week ke-7 lainnya, yaitu Sheffield United melawan Manchester City, Burnley lawan Chelsea, Liverpool lawan West Ham, dan Spurs lawan Brighton. Yang lainnya saya melihat bahwa sedikit ketat dan sedikit susah mendapatkan poin dari gol-gol yang akan diciptakan. Langsung saja guys, di sektor goalkeeper, rekomendasi saya yaitu Lloris dan Mendy. Sebelumnya saya sampaikan bahwa apabila sektor ini memang tidak perlu diganti, tidak usah diganti, karena kiper adalah sektor terakhir yang perlu Anda ganti. Satu free transfer yang Anda miliki gunakan untuk peningkatan sektor lainnya, midfielder atau striker. Untuk sektor goalkeeper yang saya rekomendasikan minggu ini adalah Hugo Lloris. Lihat dari fixturnya yang cukup bagus, yaitu menghadapi Brighton di home dan West Bromwich Albion di away minggu depan. Lloris ini mencatatkan clean sheet di pertandingan sebelumnya, di mana menang 1-0 melawan Burnley. Dia mendapatkan 2 poin bonus sehingga mendapatkan clean sheet pertama dalam 6 pertandingan awal Premier League. 2 fixture yang bagus untuk pertandingan ke depan dengan harga yang cukup premium 5.5. Yang kedua adalah Edouard Mendy. Ini adalah pendatang baru Liga Inggris. Di pertandingannya dia hanya mencatatkan 2 pertandingan saja, yaitu waktu Chelsea melawan Crystal Palace dan Manchester United. Namun dua-duanya berakhir dengan clean sheet. Ini kiper dengan harga 5. Menurut saya cukup potensial dengan harga 5. Namun di setiap penampilannya dia memberikan kekuatan pertahanan yang bagus di Chelsea. Kiper ini adalah pilihan dari Peter Cech untuk menggantikan kiper sebelumnya, yaitu Kepa yang sering membuat kesalahan. Kiper ini perlu ada pertimbangan apabila Anda ingin melakukan perbedaan, di mana sebagian besar manajer saya yakin akan memilih Emmanuel Martinez. Apabila Anda ingin perbedaan, apalagi Chelsea memiliki kekuatan yang lebih bagus daripada Aston Villa. Kemudian juga fixturnya mendukung Burnley, Sheffield United dan Newcastle dengan harga 5. Peluang clean sheet yang cukup besar apabila dia bermain. Menurut saya perlu Anda pertimbangkan Edouard Mendy. Belum banyak yang meliriknya, hanya 2,3% yang memilihnya sebagai pemain di squad FPL. Saya juga akan berpikir Emmanuel Martinez yang saya miliki saat ini dengan harga 4,7, mungkin saya akan membeli Mendy apabila fixture Aston Villa sudah tidak bersahabat. Itu guys. Kemudian di sektor defender, yang pertama saya rekomendasikan adalah Ben Chilwell. Chelsea akan menghadapi Burnley away. Chilwell dengan harga 5,8 saat ini perlu Anda pertimbangkan untuk maksud. Ini peluang clean sheet yang besar. Selain itu, Chilwell juga memiliki rating trade yang cukup tinggi, kreativitas yang cukup tinggi juga. Kemudian peluang assist maupun gol bisa didapat dari pemain ini. Dia pernah mencetak gol juga
mencetak beberapa assist, kemudian peluang clean sheet yang cukup tinggi. Chilwell dengan harga 5,8 saat ini mencatatkan 27 poin untuk sektor pertahanan Chelsea. Kemudian yang kedua adalah Robertson. Dengan sudah bermainnya Alisson, maka akan menambah kekuatan pertahanan dari Liverpool. Apalagi Andrew Robertson ini adalah back dengan peluang nilai dari serangan yang cukup bagus. Dalam nilai trade dia adalah back dengan peringkat 1 dari 215 back yang lainnya. Kemudian di ICT Index, India adalah peringkat 1. Dengan menghadapi West Ham United di home, peluang clean sheet dan peluang assist maupun gol bisa didapat dari pemain ini. Apalagi dia sering sekali mengambil tendangan pojok yang bisa berpeluang mencatatkan assist. Kemudian back yang ketiga yaitu Sergio Reguilon dengan harga 5,5. Spurs akan menghadapi Brighton Hove Albion di kandang. Peluang clean sheet bisa didapat meskipun ada kemungkinan dia juga 50-50 bermain karena pada minggu kemarin dia tidak bermain, digantikan oleh Ben Davies. Namun di pertandingan saya kali ini saya memiliki keyakinan dia akan bermain, apalagi dia juga memiliki kemampuan menyerang yang cukup bagus. Peluang assist bisa didapat dari pemain ini. Kemudian yang selanjutnya merupakan difference dari yang lain. Ini dengan back dengan harga yang murah yaitu 4,2. Awalnya saya meragukan dengan harga tersebut, apalagi dia adalah pemain yang cadangan kedua dari pemain-pemain yang lainnya. Max Kilman ini adalah pemain muda dari Wolverhampton Wanderers. Namun di 3 pertandingan yang telah dijalaninya, dia sudah 2 kali mendapatkan predikat Man of the Match. Kemudian di pertandingan terakhir kemarin, salah satu back Wolves ditarik mundur, namun bukan Max Kilman, namun yang ditarik adalah Sai. Saya memiliki keyakinan Max Kilman akan mengamankan spotnya di belakang dengan harga yang cukup murah, apalagi dia hanya menghadapi Crystal Palace di home. Saat ini dia sudah mencatatkan 23 poin. Bahkan di 2 minggu kemarin di game week kelima dia mencatatkan assist dan pemain dengan bonus tertinggi mencatatkan 12 poin. Ini cukup murah untuk membantu Anda menghemat uang untuk membeli sektor lainnya, midfielder maupun striker. Kemudian di sektor midfielder ada Son Heung-min. Ini adalah pemain yang wajib Anda miliki. Apabila Anda belum memiliki Son Heung-min, segeralah beli. Jangan mengharap-harap, jangan berdoa dia akan turun, dia tidak akan mencetak gol. Son Heung-min ini telah dimiliki, kepemilikannya cukup tinggi yaitu 56,3%. Apabila dia mencetak nilai yang tinggi, maka peluang Anda turun peringkat akan sangat besar. Karena 56% pemain fantasi Premier League memasang dia sebagai pemain. Apalagi dia hanya menghadapi Brighton Hove Albion di kandang dengan harga cuma T9,5. Ini adalah pemain yang wajib Anda miliki. Saat ini dia adalah peringkat nomor 1 poin dari fantasi Premier League sejauh ini dari 6 game week. Apabila Anda belum memiliki Son Heung-min, segeralah beli. Jangan terlalu bodoh, jangan terlalu menunda-nunda berharap dia tidak akan mencetak gol, karena dia akan terus naik harganya. Kemudian yang kedua yaitu Mohamed Salah dengan harga yang sudah naik 12,4. Saat ini mencatatkan 50 poin untuk Liverpool menghadapi West Ham United di kandang. Salah ini adalah pemain yang tidak perlu diragukan lagi. Dia peringkat 1 dari seluruh pemain FPL untuk ICT Index. ICT Index adalah indeks yang disajikan oleh data dari Fantasy Premier League yang menggabungkan influence, creativity, dan trade. Ini membantu Anda untuk menentukan pemain kemungkinan mana yang akan memberikan poin tinggi di sepanjang musim. Kemudian yang ketiga adalah Kevin De Bruyne dengan harga yang cukup premium 11,5. Saat ini hanya mencatatkan
18 poin untuk City. Saat ini Kevin De Bruyne belum mencatatkan poin yang cukup bagus, hanya di game week yang pertama 13 poin, selanjutnya dia mengalami cedera. Namun perlu Anda perhatikan, saat ini Kevin De Bruyne sudah pulih. Di Champion kemarin dia sudah bermain selama 80 menit, mencatatkan 2 assist. Salah satu pemain yang jarang dirotasi oleh Pep Guardiola adalah Kevin De Bruyne. Yang lainnya adalah mungkin Sterling, yang sedangkan pemain-pemain lainnya tidak aman dari rotasi. Kevin De Bruyne ini adalah kunci permainan Manchester City. Di pertandingan Liga Champion kemarin, saya melihat City sudah mulai ke bentuk permainan dia semula, di mana Kevin De Bruyne sebagai motor permainan mendominasi permainan City, mencatatkan assist dan gol. Peluang City untuk memenangkan pertandingan melawan Sheffield United cukup tinggi. Ini tidak perlu Anda ragukan lagi. Dengan harga yang saat ini kembali seperti semula 11,5, bisa menjadikan pilihan Anda apabila Anda ingin memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Wilfried Zaha dengan harga yang cukup murah 7,3. Dia adalah peringkat 3 dari midfielder dengan nilai yang cukup tinggi, yaitu 48. Palace adalah salah satu tim yang memiliki fixture yang cukup bagus di 5 pertandingan ke depan. Saat ini akan menghadapi Wolves, selanjutnya Leeds dan Burnley. Dengan harga 7,3, saya yakin Zaha ini bagus untuk menghuni skuad lini tengah Anda. Kemudian yang selanjutnya adalah Marcus Rashford dengan harga 9,5. Saat ini yang sedang on fire. Apabila saya melihat pertandingan Liga Champions di week ini, dia hanya bermain sejak menit 70-an, mencatatkan hat-trick dalam waktu 16 menit. Pemain ini sedang on fire. Apabila Anda ingin perbedaan dengan manajer yang lainnya, belilah Rashford. Rashford ini saat ini sedang on fire di samping dari Bruno Fernandes. Apalagi dia akan menghadapi Arsenal yang kesulitan meraih kemenangan. Ini bisa menjadi pilihan Anda untuk mengisi sektor midfielder Anda. Kemudian yang selanjutnya di sektor striker ada Harry Kane dengan harga 10,9. Ini adalah pemain yang wajib Anda miliki. Dia adalah peringkat pertama nilai dari seluruh striker di Fantasy Premier League. Hanya menghadapi Brighton Hove Albion di home. Ini tidak perlu Anda ragukan lagi, segera beli. Bila Anda tidak memiliki uang, mungkin simpan pemain di tempat yang lainnya, belilah Kane. Mungkin untuk 2 pertandingan ini dia adalah cukup bagus, sedangkan di pertandingan yang ke-9 dia akan menghadapi game week berat. Belilah Kane, apalagi dia mencatatkan poin tertinggi kedua setelah Son Heung-min. Kemudian yang selanjutnya adalah Patrick Bamford. Kemarin dia mencetak hat-trick dengan harga yang sangat murah 5,9. Menghadapi Leicester City di home, Crystal Palace, dan Arsenal selanjutnya dengan harga yang cukup murah. Apalagi Leeds adalah juara bertahan tahun lalu di Championship. Perlu Anda pertimbangkan, harga murah ini merupakan peringkat kedua striker saat ini. Jangan ragu-ragu. Kemudian selanjutnya adalah Danny Ings. Di 2 pertandingan terakhir dia mengalami peningkatan performa. Secara mengejutkan juga, Southampton mengalahkan Aston Villa di pertandingan sebelumnya. Ings mencatatkan 2 assist. Apalagi kita apabila melihat di musim lalu dia mencatatkan poin yang cukup bagus dengan harga 8,5 yang saat ini jumlah nilainya adalah 41 poin. Itu saja video kali ini tentang tips Fantasy Premier League untuk game week yang keempat. Apabila Anda suka, silakan subscribe, share, and like. Apabila ada pertanyaan, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ferry, sampai salam FPL.